Almarhumah meninggal Senin. Sebenarnya kalau diperkirakan keluarga, kemarin itu meninggalnya sekitar pukul 11 karena meninggal saat tidur, kemungkinan besar karena saat dibangunin udah sama sekali nggak respon sekitar jam 11-an. Tapi kami tetap berupaya untuk membawa ke rumah sakit untuk mengetahui lebih lanjut, dan di rumah sakit pun diupayakan sampai 13.58 dinyatakan meninggal. Kronologinya itu sebenarnya tidak ada kronologi sebenarnya, karena beliau sehat di antara keluarga kami berempat, saya, papa saya, mama saya, dan abang saya. Dialah yang paling sehat, nggak ada sakit, paling cuma sekadar batuk, flu, atau ada sakitnya asam lambung. Kemarin itu Minggu, dia ibadah pagi, dia pelayanan, dia masih melayani di Cengkareng. Setelah itu dia jemput saya di Kelapa Gading. Masih tidak ada hal-hal yang membuat kami curiga, atau biasa dia tuh kalau sakit pasti dia tunjukin, pasti dia ngomong, "Kak, mama nggak enak ininya, tolong ini, tolong ini." Tapi ini saya nggak, sama sekali nggak dengar itu dari mulut dia. Terus sorenya itu ditelepon lah sama oma kami, mau datang ke rumah kakak sepupu kami, diajaklah mama sama papaku diajak. Terus udah pergilah mereka makan malam, malah justru oma saya yang tiba-tiba serangan gitu, sakit, dibawalah ke rumah sakit. Nah mereka jaga sampai subuh. Itu saya masih video call terus sama mama saya bilang, "Oma kayaknya dirawat." Dia masih tidak ada hal-hal yang mencurigakan atau apa. Dia bilang, "Kak, kamu," karena saya posisinya di rumah sendiri, saya biasanya cuma di rumah karena saya ada urusan sorenya, saya ada pergi. Udah singkat cerita, saya bilang, "Mah, kakak besok sekolah, siapin bekal, beliin nugget di pasar." Dia bilang, "Iya, tapi kamu masak nasinya sendiri." Saya akhirnya masak nasi. Saya bilang, "Mama, kakak udah masak nasi." Setelah itu saya tidur, kemudian 3:30 saya bangun, beliau ada di sebelah saya. Dia kayak baru nyampe habis ganti daster, lagi buka-buka tas. Saya nggak ada kepikiran, saya lihat jam, 3.37, itu 3:30 pagi. Saya tidur lagi, jam 5:30 alarm saya bunyi, sekitar 5:30 jam 6. Dialah yang bangunin saya, dia masih nyolek, karena kami tidur tuh berempat gitu, gabung. Dia yang nyolek saya, dia bilang, "Kakak bangun, ujian." Saya bangun, saya nggak memperhatikan, biasanya tuh dia kalau saya bangun, dia ikut keluar, dia ikut ini. Tapi setelah saya siap, baru dia bukain pintu. Dia nanya, "Kamu pulang jam berapa?" Saya bilang, "Kemungkinan pulang sore, karena saya mau kesini. Udah setelah itu, dia nyapu, kata orang rumah dia nyapu, dia ngepel. Setelah itu kan pada tidur semua lagi, karena pulangnya juga udah larut malam, pada tidur. Dia pun masih balas WA itu sampai jam 9 pagi. Masih hubungin ini soal oma saya. Setelah itu papa saya itu masih tidur keadaannya. Dia lalu mama masuk kamar, sepertinya dia tidur. Nah, jam 11 itulah papa saya bangun. Papa saya ingin buang air. Pas buang air, saya buang air, dia lihat istrinya kan masih tidur. Dia masak sendiri, walaupun papa saya kan penglihatannya agak terganggu, tapi dia berusaha sendirilah. Dia masak sendiri, minum obat sendiri. Sampai dia masuk, dia lihat kok istrinya nggak bergerak sama sekali. Posisinya itu tetap tengkurap dan tangannya itu menggantung di atas bantal.
Dan papa saya manggil karena sekalian mau masak nasi. Mama bangun ma, masak nasi ma, udah habis. Tapi sama sekali nggak ada respon. Biasanya beliau langsung kayak iya ntar atau apa, masih ngantuk. Ini nggak ada respon. Papa saya nyuruh abang saya untuk bangunin mama saya, coba bangunin, karena papa saya kan takutnya nggak ngeliat gitu. Mungkin mama saya udah jawab tapi papa saya nggak ngeliat. Dibangunin sama abang saya nggak ada respon. Diangkat tangannya tetap jatuh lagi ke bawah, diangkat jatuh. Dikasih cermin buat lihat hembusan nafasnya pun udah nggak ada. Itu kemungkinan besar kami yakin udah pergi saat tidur. Itu sama sekali nggak ada darah, nggak ada apapun, nggak ada penyebab apapun. Akhirnya kami putuskan untuk tetap membawa ke rumah sakit karena dokter klinik yang datang ke rumah bilang untuk bawa ke rumah sakit. Siapa tahu masih bisa diselamatkan. Tapi saat nyampe di rumah sakit pun sudah tidak bisa diselamatkan, udah diupayakan sampai jam 2, 13.58 dan beliau dinyatakan meninggal Senin 18 Maret 2024. Di rumah sakit sendiri ada tindakan Tindakannya paling waktu itu pemasangan EKG sama masih pasang oksigen, tapi itu semua yang dilakuin udah tetap itu dimonitor, udah nggak ada sama sekali denyut tadi sama sekali. Kalau kata dokter itu penyebab meninggalnya? Kalau kata dokter penyebab meninggalnya itu serangan mendadak. Dibilangan serangan jantung enggak, tapi kalau kami keluarga merasa itu GERD, asam lambung, karena mama saya mempunyai asam lambung. Cuman kalau asam lambung pasti kan kalau dia kambuh pasti otomatis mama saya itu akan manggil papa saya. Nggak pernah kalau kambuh dia tuh diem, nggak pernah. Makanya yang saya pertanyakan kenapa gitu. Tapi di satu sisi ya bersyukurnya karena beliau meninggal tanpa jeritan sakit, tanpa harus pokoknya diupayakan segala cara lah. Beliau udah meninggal dalam keadaan tidur. Itulah, walaupun terpukul karena papa juga kan masih butuh gitu. Karena papa butuh topang, karena harus dituntun terus. Mereka berdua ke rumah sakit, makan papa yang ngurusin. Jadi ya gitu. Berarti kamu nggak ada feeling sama sekali ya, berarti kamu? Atau papa atau? Kalau feeling nggak ada sama sekali, cuman beberapa minggu yang 2 minggu lalu beliau melayani di gereja dan saya kan selalu mendampingi sebagai singer, mama WL. Gak tahu, saya merasakan ini performan terbaik mama. Kayak mama nih udah berapa puluh tahun nih nyanyi, tapi menurut saya ini yang terbaik. Maksudnya yang paling bagus. Itu sekitar seminggu atau 2 minggu lalu. Cuman gak ada hal-hal yang kayak ih mama kok beda, ih mama kok beda. Gak sama sekali. Dia terakhir dia semangatin saya ujian tuh awal Maret. Terus tanggal 8 Maret juga almarhum adik saya kan ulang tahun. Dia cuma bilang kangen sama adik. Karena waktu adik saya meninggal, mama saya nggak bisa lihat. Jadi ya itu. Saya anaknya itu ada 3, tapi yang terakhir yang bungsu itu udah meninggal di 2020 Desember. Itu dia karena penyumbatan jantung adik saya. Saya sisa berdua, saya anak kedua dari 3 bersaudara. Dia cuma bilang, karena aku kan masih manja, maksudnya anak perempuan satu-satunya masih butuh mama ibaratnya. Dia cuma bilang, aku harus bisa ganti mama, harus ngerti nyusun obat papa. Tapi pesan-pesan itu aku nggak, maksudnya cuma mikir oh ya udah gitu, nggak mikir oh ini loh pesan dia. Kayak intinya itu dia suruh nyusun obat papa, karena dia yang selalu nyusun obat papa, masak. Dia bilang kamu harus rajin, harus nyapu, ngepel anak gadis, nanti kalau nikah pasti harus urus suami. Iya ma, iya masih jauh. Terus dia bilang kamu lulus sekolah kerja dulu aja ya nak, jangan paksa, kalau kita nggak sanggup kita kamu kerja dulu bantu mama. Iya, aku pun dia bangga karena aku kemarin dapat ranking 5 besar. Itu bener-bener dia kayak kamu pasti bisa nak, maju terus. Dia tuh orang tua ya apa ya, sangat menunjukkan semangatnya gitu. Mau dia lagi terpuruk jatuh, tapi dia selalu nunjukin yang terbaik. Itu sih. Ada support mungkin dari Tante Meli atau Tante Meli akan kesini atau seperti apa? Kamu manggilnya apa sih Tante ya? Iya, apa itu ya? Tante Meli tadi malam datang. Beliau nangis karena dekat lah ya adiknya. Dan pas saat di peti saya spontan saya ngomong, mama udah janji sama kakak nemenin kakak wisuda bulan Mei.
Terus Tante Meli denger, Tante Meli pegang buku aku terus tanya, kamu sudah kapan bulannya, tanggal berapa, aku belum tahu. Terus Tante Meli bilang, nanti tante yang gantiin. Terus aku bilang, janji ya? Iya, Tante Meli janji. Dia janji bakal gantiin mama, walaupun memang tidak akan ada yang bisa gantiin mama saya sama sekali, siapapun itu. Cuman setidaknya sosok itu hadir, dan itu tante saya sendiri. Mirip sekali dengan mama saya, benar-benar mirip. Dari dulu saya selalu lihat mereka tuh kayak kembaran. Dan saya sangat senang tentunya akan ada pengganti mama saya nanti di wisuda saya nggak kehilangan satu gandengan lah ibaratnya. Nanti pemakamannya akan dilakukan Iya, seperti di mana dan kapan? Pemakamannya dilakukan di TPU Pondok Rangon. Besok sekitar kami ada ibadah pelepasan dulu di sini itu sekitar jam 10 sampai selesai. Perkiraan dari sini berangkat jam 1. Nyampe kubur paling jam 2 dan itu ditumpuk kuburnya sama almarhum adik saya. Kalau untuk satu liang lahat itu pesan dari Mama. mama atau gimana? Sebenarnya nggak ada pesan dia mau dikubur di mana atau apa, cuman karena kami maunya yang dekat dan Pondok Rangon itu kebetulan dekat sekali dari rumah kami dan papa juga setuju, akhirnya kami memutuskan untuk di Pondok Rangon dan kami yakin juga pasti mama mau sama anaknya karena dia sangat rindu. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya.